Kira-kira apa sih dok gut microbiome itu sendiri? Ya, gut microbiome itu adalah suatu makhluk hidup ya Mbak Tasya, yang jumlahnya triliunan yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Mereka ini fungsinya untuk mempertahankan kondisi kesehatan di dalam pencernaan kita sehingga sesuatunya dapat berjalan dengan baik seperti itu. Gimana sih dok hubungan antara gut microbiome sendiri dengan otak kita, terutama dengan mental kita sendiri? Jadi kalau sudah kondisi gut microbiome ini terganggu, maka dia mengalami suatu kondisi yang disebutkan sebagai dysbiosis ya. Jadi dysbiosis ini membuat adanya sistem imun kita itu menjadi menurun. Saat sistem imun kita menurun, maka ada yang namanya sitokin itu mengalami peningkatan di dalam tubuh kita. Nah, sitokin ini dia kalau kadarnya sudah tinggi, tentu akan membuat hal yang tidak baik. Kalau kadarnya tinggi tersebut, dia akan membuat permeabilitas dari blood-brain barrier itu menjadi lebih longgar, sehingga dia akan melewati blood-brain barrier sampai ke otak. Waktu sampai di otak, dia akan memengaruhi sistem neurotransmitter dari otak. Kemudian termasuklah di situ ada brain-derived neurotrophic factors, dan dalam kondisi kaitannya dengan ansietas, maka yang terganggu di situ misalnya adalah sistem neurotransmitter GABA, serotonin, norepinefrin, yang pada akhirnya akan membuat seseorang mengalami gangguan kecemasan. Begitu pula dengan sistem hypothalamic pituitary adrenal axis, dia akan menjadi kacau akibat dari gangguan dari gut microbiome ini atau dysbiosis ini, Mbak Tasya. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Anastasia dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Pagi ini Dr. Mustafa M. Amin, Magister Kedokteran, Master of Science, Spesialis Kedokteran juga konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Tasya. Apa kabar? Baik, dokter. Dokter bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kali ini, dokter, kita akan membahas satu topik yang masih hits nih di kalangan sosial media nih, dok, tentang ansietas dan juga gut microbiome. Baik, dokter. Nah, untuk kita bahas nih, dok, tentang hubungan antara ansietas dengan gut microbiome, kira-kira apa sih, dok, gut microbiome itu sendiri? Ya, gut microbiome itu adalah suatu makhluk hidup ya Mbak Tasya, yang jumlahnya triliunan yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Mereka ini fungsinya untuk mempertahankan kondisi kesehatan di dalam pencernaan kita sehingga sesuatunya dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik, dokter. Jadi kira-kira fungsi gut microbiome sendiri itu apa aja sih, dok, di pencernaan kita? Yang pertama tentunya selain menjaga kesehatan dari pencernaan kita, gut microbiome ini seperti yang belakangan ini kita ketahui juga bisa memengaruhi fungsi dari kesehatan mental, sehingga diperkirakan kalau selama ini kesehatan mental itu membicarakan tentang segala sesuatu dengan otak, ya, fungsinya bagaimana, strukturnya bagaimana, ternyata belakangan ada diperkirakan berhubungan dengan gut microbiome ini, Mbak Tasya. Oh, baik, dokter. Ternyata ada hubungannya sama otak juga ya. Tapi, dok, untuk dampak positifnya tadi dokter udah bilang nih, kira-kira ada dampak negatifnya juga nggak sih dari gut microbiome ini sendiri? Dampak negatifnya itu kalau keseimbangannya diganggu, Mbak Tasya. Jadi kalau sudah terjadi gangguan keseimbangan, maka bisa mengakibatkan tentunya yang pasti saluran dari pencernaan kita juga menjadi kurang baik. Kemudian yang kedua adalah membuat hubungan antara sekarang namanya ada gut brain axis itu menjadi tidak baik juga seperti itu, Mbak Tasya, sehingga memunculkan kondisi-kondisi yang membuat gangguan di dalam tubuh seseorang. Kalau hubungan antara apa aja sih kira-kira, dok, yang bisa mengganggu keseimbangan gut microbiome kita sendiri itu seperti yang dokter bilang? Ya, yang pertama tentunya karena dia berkaitan dengan saluran pencernaan, terkait dengan makanan yang kita konsumsi ya Mbak Tasya. Jadi diperkirakan ada seperti makanan barat gitu yang suka goreng-gorengan, kemudian lebih tinggi mengkonsumsi
daging merah, kemudian susu yang lebih cenderung tinggi lemak gitu ya, itu sangat mempengaruhi kondisi gut microbiome seseorang. Begitu juga nanti kalau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi serat gitu ya, banyak buah-buahan, sayurannya, kemudian ada makanan-makanan tertentu, itu juga bisa membuat kondisi dari gut microbiome itu tentunya menjadi lebih baik. Batasnya. Oke, jadi tadi dokter bilang apa yang menyebabnya, dan kalau untuk memulihkannya sendiri kita bisa makan sayur-sayuran yang tinggi serat gitu ya dok ya, terus minum mungkin susu yang rendah lemak ataupun juga yang lebih sehat lah ya dok ya susunya ya. Oke dok, lalu tadi dokter ada sempat mengatakan nih tentang hubungan bahwa sekarang banyak nih orang-orang yang terkena masalah mental, terutama ansietas ya dok, karena ada hubungan ternyata dari gut microbiome dengan otak kita sendiri ya dok ya, atau gut brain axis tadi dok namanya ya dok. Kira-kira boleh nggak dok lebih dijelaskan lagi gimana sih dok hubungan antara gut microbiome sendiri dengan otak kita, terutama dengan mental kita sendiri? Baik. Jadi kalau sudah kondisi gut microbiome ini terganggu, maka dia mengalami suatu kondisi yang disebutkan sebagai dysbiosis. Ya. Jadi dysbiosis ini membuat adanya sistem imun kita itu menjadi menurun. Saat sistem imun kita menurun, maka ada yang namanya sitokin itu mengalami peningkatan di dalam tubuh kita. Nah, sitokin ini dia kalau kadarnya sudah tinggi, tentu akan membuat hal yang tidak baik. Kalau kadarnya tinggi tersebut, dia akan membuat permeabilitas dari blood-brain barrier itu menjadi lebih longgar, sehingga dia akan melewati blood-brain barrier sampai ke otak. Waktu sampai di otak, dia akan memengaruhi sistem neurotransmitter dari otak. Kemudian termasuklah di situ ada brain-derived neurotrophic factors, dan dalam kondisi kaitannya dengan ansietas, maka yang terganggu di situ misalnya adalah sistem neurotransmitter GABA, serotonin, norepinefrin, yang pada akhirnya akan membuat seseorang mengalami gangguan kecemasan. Begitu pula dengan sistem hypothalamic pituitary adrenal axis, dia akan menjadi kacau akibat dari gangguan dari gut microbiome ini atau dysbiosis ini, Mbak Tasya. Oke, baik dokter. Jadi kalau dari dunia kesehatan sendiri dok, apakah sudah banyak nih dok penelitian yang juga menghubungkan antara gut microbiome sendiri dengan kesehatan mental, terutama ansietas? Iya, banyak ya. Namun hasilnya itu masih anekdotal ya, walau ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung seperti itu ya Mbak Tasya. Tapi pada intinya kita sudah mulai mendapatkan pencerahan yang diperkirakan kalau seseorang mengkonsumsi probiotik ya, bakteri-bakteri sehat seperti Lactobacillus, Bifidobacterium ya, kalau dicukupi asupannya termasuk dengan prebiotik seperti yang kita tahu Fructosa oligosaccharides, FOS ya, kemudian ada lagi namanya GOS itu ya, buah-buahan seperti apel, pear, strawberry, sayuran seperti brokoli, wortel, ya, beet. Ternyata kalau memang itu dikonsumsi seseorang secara rutin dan terus-menerus, dapat memperbaiki kondisi kesehatan mentalnya. Dalam hal ini khususnya pada pasien-pasien kecemasan. Jadi diperkirakan orang yang lebih cenderung cemas itu ternyata konsumsi probiotiknya, prebiotiknya itu ternyata rendah, sehingga harapannya kalau hal tersebut bisa diperbaiki dan tentunya dengan pemberian obat-obatan ya, dan kemudian mungkin tambahan dari terapi non obat-obatan lainnya, itu bisa membantu bagi pasien-pasien kecemasan tersebut. Oke dokter, berarti bukan hanya sebagai terapeutik tadi yang dokter bilangin dari probiotik, buah-buahan itu, tapi juga bisa untuk pencegahan nggak sih? Benar sekali, iya. Oke, nah jadi teman-teman ternyata kita juga bisa udah mulai cegah dari awal ya dengan cara konsumsi buah-buahan yang baik, baru juga probiotik ya dok, yang sekarang di pasaran pun gampang ya dok ya kita temukan. Gampang sekali dan dijual bebas kan, dijual bebas ya, nggak ada harus merek tertentu ya dok ya, bebas.
nggak Baik. ada. Silakan aja. Baik dokter. Nah dokter, gimana sih dok juga apa aja sih yang kita harus hindari untuk menjaga supaya gut microbiome kita sendiri tuh kondisinya tetap baik dan juga kita jadinya terhindar dari ansietas itu sendiri? Ya tentunya selain daripada konsumsi yang tadi kita sudah sampaikan ya, makanan-makanan tertentu, kalau memang rajin dan ingin mengerjakannya, ada diet-diet tertentu yang memang diperkirakan akan lebih baik untuk kesehatan mental. Contohnya Mediterranean diet. Ada makanan-makanan yang di dalam Mediterranean diet itu ternyata bisa membuat kesehatan mental seseorang menjadi lebih baik. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Kalau memang kita lebih rajin gitu ya, lebih mau, tentu kita atur diet kita sesuai dengan Mediterranean diet, itu akan tentu menjadi lebih baik. Yang kedua tentunya sama seperti menjaga kesehatan pada umumnya, tentu kita harus menghindari stres yang berlebihan. Kita tidak mungkin menghindari stres Mbak Tasya, karena kita pasti akan selalu berhadapan dengan stres, tapi yang berlebihan itu tidak baik. Dan kalau memang sudah mengalami stres, tentunya kita harus bisa tahu bagaimana cara mengatasinya itu dengan coping mechanism kita. Nah, coping mechanism inilah yang harus kita per individu tahu, karena tiap-tiap individu beda coping mechanismnya. Sesuaikanlah apa yang kita bisa dengan coping mechanism kita miliki tersebut, termasuk berolahraga secara rutin dan teratur. Nah, diketahui bahwa olahraga yang sifatnya bertanding seperti main pingpong, kemudian tenis, ya, badminton, kemudian futsal, sepak bola, bela diri gitu ya, itu dapat mencegah untuk terjadinya kecemasan ini, Mbak Tasya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih dok. Nah, ternyata selain pola diet yang perlu diatur, tapi manajemen stres juga sangat penting ya dok ya? Sangat penting Mbak Tasya. Baik, dan juga ditambah tadi pola hidup, pola tidur itu juga sangat penting ya dok ya untuk istirahat sendiri. Baik dokter, nah jadi kalau misalnya teman-teman nih dokter ada yang mengalami gejala ansietas nih, terus juga dia merasa kayaknya juga selama ini pola hidupnya kurang baik, kira-kira apa nih dok yang bisa dokter sampaikan nih terhadap orang teman-teman yang nonton di luar sana? Iya, tentunya dengan kehidupan kita yang sekarang ini ya, banyak tuntutan, yang mahasiswa pun banyak tuntutan ya, harus disegerakan tamatnya, studinya harus bagus gitu. Yang sekolah pun sekarang juga seperti itu ya. Orang yang bekerja juga yang muda-muda sekarang tingkat stresnya tinggi ya Mbak Tasya ya. Apalagi yang mungkin usia pertengahan, yang lagi karirnya sedang menanjak ya, belum lagi yang sudah lansia, mungkin tingkat stresnya lebih daya tahan stresnya lebih rendah gitu ya. Tentunya tetap kita harus usahakan, satu, tetap jagalah minimal 3-5 kali dalam seminggu berolahraga secara rutin. Kalau memang bisa berolahraga yang sifatnya bertanding itu bagus sekali. Kalau tidak bisa, jalan pagi pun sudah bagus sekali ya, ramai-ramai, tapi jalan paginya jangan sendirian ya, berdua, bertiga, berempat gitu ya. Jadi sambil berolahraga, sambil bercerita, jalan pagi itu ternyata dapat membantu mengurangi stres kita ya. Dan kemudian tentunya yang tak kalah penting, berjumpa, bersosialisasi dengan teman-teman kita, berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah ya, dan bercerita bagaimana mengenai pengalaman hidup masing-masing, bertukar bagaimana apa yang dia alaminya, itu ternyata sangat membantu. Dan yang ketiga tentunya tetap harus memiliki yang namanya waktu luang bagi diri kita sendiri. Terserah mau ngapain. Kalau sekarang mungkin senangnya nonton itu ya, batas apa, drakor ya katanya. Atau ada yang suka me time-nya baca komik, silakan, baca novel, silakan. Ada yang suka berkebun, silakan. Ada yang menghabiskan waktu untuk mengurus binatang kesayangannya, silakan. Jadi itu juga penting. 3 hal inilah tetap harus kita jaga agar tentunya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik
secara fisik maupun mental ya Mbak Tasya. Baik, terima kasih dok. Lalu kalau kapan sih dok kira-kira nih teman-teman mungkin ada yang merasa kayaknya dia punya gangguan keluhan pencernaan, dia takutnya nanti bisa bikin ansietas. Kira-kira kapan sih dok nih seseorang tuh bisa berkonsultasi dengan psikiater khususnya? Ya, yang pertama pastikan dulu ya bahwa memang gangguan pencernaannya ini memang tidak ada diagnosis fisiknya. Jadi dia bisa datang ke dokter penyakit dalam ya, memastikan bahwa ini memang tidak ada diagnosis fisiknya ya. Nah, kalau itu sudah dipastikan dengan pemeriksaan penunjang pun sudah dipastikan tidak juga ada perbaikan, maka silakan berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa, Mbak Tasya. Oke, baik. Jika berarti kalau misalnya tidak ada perbaikan dari diagnosis dari dokter yang lainnya, boleh konsultasikan ke psikiater ya dok ya? Betul. Baik, terima kasih dokter untuk diskusinya kali ini, sangat membuka wawasan dan sangat membantu nih teman-teman di rumah tentunya untuk paham lebih lagi tentang hubungan dari pencernaan sama otak kita ternyata ya dok ya, kesehatan mental kita. Wah, luar biasa ya topik kita kali ini dokter tentang hubungan ansietas dengan gut microbiome. Nah dok, kalau misalnya nanti teman-teman yang menonton podcast ini ada yang mau konsultasi dengan dokter ataupun juga bercerita dengan dokter tentang masalah ansietasnya atau gangguan pada dirinya, boleh kemana nih dok? Baik, makasih Mbak Tasya. Saya bisa dijumpai di Klinik Utama Bina Atma, Jalan Hoscokro Aminoto, nomor 122, atau di Rumah Sakit Siloam, Dirgasurya Medan, Jalan Imam Bonjol, nomor 6. Oh, baik, oke teman-teman, nanti yang mau bertemu dengan Dr. Mustafa langsung boleh ke tempat prakteknya ya. Lalu semoga apa yang kita sampaikan pada podcast ini dapat bermanfaat. Ya, ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, salam sejahtera, salam sehat jiwa.